Sebelum kita masuk materi penyajian data, ada baiknya loh kita kenal terlebih dahulu dengan siapa sih kontributor utama perkembangan awal statistika hingga sebagai disiplin ilmu tersendiri ini? Ya, dia adalah Karl Pearson. Karl Pearson adalah kontributor utama perkembangan awal statistika hingga sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ia mendirikan jurusan statistika terapan di Universitas College London pada tahun 1911 yang merupakan jurusan statistika pertama kali untuk tingkat universitas di dunia. Semenjak kecil, ayahnya mempengaruhinya supaya ia menyelesaikan pendidikan di bidang undang-undang yang akhir mendorongnya untuk menekuni bidang undang-undang di Universitas College London. Masuki materi yang pertama yaitu mengenal data. Ada yang tahu nggak sih apa itu data? Jadi, kata data itu berasal dari bahasa Inggris bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Kemudian di sini diberikan sebuah masalah. Pada awal tahun pelajaran baru, sekolah akan mengambil suatu kebijakan terkait jam masuk sekolah. Oleh karena itu, sekolah ingin mengetahui informasi tentang rata-rata jarak rumah semua siswa ke sekolah. Alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat sekolah, dan jam berapa siswa berangkat dari rumah. Untuk mendapatkan informasi tersebut, dapatkah kalian membantu mengumpulkan informasi dan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut? Di sini ada 3 cara untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama dengan wawancara, yang kedua dengan kuesioner, dan yang ketiga dengan observasi. Kemudian di sini ada berdasarkan cara memperoleh data terbagi menjadi 2. Yang pertama data primer. Data primer apa sih? Data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contohnya nih, data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data. Kemudian yang kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contohnya, data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Selanjutnya yaitu di sini mengolah dan menyajikan data. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar adalah sebagai berikut. 1. Tabel baris kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom seperti contoh di bawah ini. Penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 sampai 2015. Kemudian yang kedua, tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contoh berikut adalah tabel kontingensi 3x2, artinya terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Jumlah siswa menurut jenis kelamin, seperti tabel di bawah ini. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti nilai ulangan siswa kelas 7, dibagi menjadi beberapa interval nilai. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori, dapat juga data tahunan. Dalam diagram batang dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu, dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data.
Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Misalnya, ada data tentang nilai rata-rata tes ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Cakrawala yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Bisa dilihat ya nilai UAS pelajaran matematika kelas 7 dalam tabel 9.1. Untuk mengetahui banyak siswa yang memperoleh nilai 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100, tentu kita akan mengalami kesulitan, bukan? Nah, cara mudahnya untuk mengetahui banyak siswa di setiap nilai adalah menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang sebagai. Jadi bisa dilihat ya dari diagram batang nilai UAS pelajaran matematika siswa kelas 7 di SMP Cakrawala. Yang mendapat nilai 70 itu ada 3 siswa, yang mendapat nilai 75 itu ada 6 siswa, yang mendapat nilai 80 itu ada 7 siswa, yang mendapat nilai 85 itu ada 9 siswa, yang mendapat nilai 90 itu ada 8 siswa, yang mendapat nilai 95 itu ada 4 siswa, dan yang mendapat nilai 100 itu ada 3 siswa. Kemudian didapatlah jumlah siswa ada 30 orang, nomor sepatu paling besar adalah 42, dan nomor sepatu paling kecil adalah 34. Apabila ukuran sepatu siswa di atas dibuat menjadi tabel, akan didapat seperti di bawah ini. Ukuran sepatu dengan 34 itu banyak siswanya 2, ukuran sepatu 35 banyak siswanya 3, ukuran sepatu 36 banyak siswanya 3, ukuran sepatu 37 banyak siswanya 4, ukuran sepatu 38 banyak siswanya 5, ukuran sepatu 39 banyak siswanya 3, ukuran sepatu 40 banyak siswanya 6, ukuran sepatu 41 banyak siswanya 2, dan ukuran sepatu 42 banyak siswanya 1. Kemudian yang terakhir, ukuran sepatu 43 banyak siswanya adalah 1. Nah, dari tabel tersebut kita dapat membuat diagram batangnya itu sebagai berikut. Ukuran sepatunya 34 dengan banyak siswanya 2, kemudian seterusnya sampai ukuran sepatu 43 dengan banyak siswanya 1. Didapatlah diagram batangnya seperti gambar tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya seperti jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, dan jumlah siswa tiap tahun. Nah, di sini ada contoh penyajian data dalam bentuk diagram garis ya. Coba amati penyajian data diagram garis tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2015 pada gambar 9.4. Di sini ada tabel 9.6 tentang kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari bulan Januari hingga Desember. Dapat dilihat ya, kurs rupiahnya pada bulan Januari itu 9.800, pada bulan Februari 9.900, pada bulan Maret 10.000, pada bulan April 10.100, pada bulan Mei 10.300,
pada bulan Juni 10.200, pada bulan Juli 10.000, pada bulan Agustus 10.500, pada bulan September 10.900, pada bulan Oktober 11.000, pada bulan November 11.400, dan yang terakhir pada bulan Desember 11.700. Nah, apabila data tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2015 itu dibuat atau disajikan dengan diagram garis, maka diperolehlah diagram garisnya seperti gambar di bawah ini. Bisa dilihat dari penyajian data dalam bentuk diagram garis di atas, itu kita bisa menjawab soal-soal di bawah ini. Bulan apa nilai kurs rupiah paling tinggi dan paling rendah? Bisa dilihat ya dalam diagram garis bahwa nilai kurs rupiah paling tinggi itu pada bulan Desember dan yang paling rendah itu pada bulan Januari. Kemudian, bulan apa saja terjadi kenaikan dan penurunan nilai kurs rupiah? Bisa dilihat juga dari diagram garisnya bahwa kenaikannya itu terjadi pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian mengalami penurunan itu pada bulan Juni dan Juli. Lalu, bagaimana nilai kurs rupiah dari bulan Juli sampai September? Bisa dijawab dong dari kita melihat diagram garisnya bahwa dari bulan Juli sampai September terjadi kenaikan nilai kurs rupiah. Dan yang terakhir, apa yang dapat kalian simpulkan tentang kurs rupiah dari bulan Januari sampai Desember? Bahwa kita bisa menyimpulkan nilai kurs rupiah dari Januari sampai Desember terjadi penurunan dan peningkatan. Materi selanjutnya yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Apa sih itu diagram lingkaran? Jadi, diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen, atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut. Besarnya persentase atau besarnya sudut dapat menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh adalah 100%. Dan jika setiap juring dinyatakan dalam derajat, maka besarnya sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Kemudian di sini ada contoh dari diagram lingkaran ya. Hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa diperoleh data sebagai berikut. Ukuran sepatunya itu ada 33 dengan frekuensi 2, ukuran sepatu 34 dengan frekuensi 4, ukuran sepatu 35 dengan frekuensi 3, ukuran sepatu dengan 36 frekuensinya 2, ukuran sepatu 37 dengan frekuensi 6, ukuran sepatu 38 dengan frekuensi 4, dan ukuran sepatu 39 dengan frekuensi 3. Didapatlah total nya itu ada 24. Untuk menyajikan data tersebut menjadi diagram lingkaran, kita bisa mengelompokkan ukuran-ukuran sepatu yang sama. Kemudian setelah itu menghitung persentase setiap ukuran sepatu. Ukuran sepatu 33 dengan frekuensi 2. Nah, persentasenya ini bisa dengan rumus F per total dikali 100%. F-nya itu frekuensinya itu 2, kemudian
per total itu dari jumlah seluruhnya itu tadi, yaitu 24 dikalikan 100%, didapatlah persentasenya 8,33%. Begitu seterusnya hingga ukuran sepatu 39. Kemudian di sini ada pengolahan data ukuran sepatu yang berdasarkan sudut pusat. Kalau yang tadi itu berdasarkan persentase, yang ini berdasarkan sudut pusat. Ukuran sepatu 33, frekuensinya itu 2, rumusnya itu dengan F per total dikali 360 derajat. Jadi 2 per 24 dikali 360 derajat, didapatlah sudut pusat dari ukuran sepatu 33 itu adalah 30 derajat. Begitupun seterusnya hingga ukuran sepatu 39. Nah, dari pengolahan data ukuran sepatu berdasarkan sudut bisa dibuat sebagai diagram lingkaran sebagai berikut ini. Bagi luas lingkaran berdasarkan sudut pusat yang bersesuaian dengan ukuran sepatu, didapatlah ukuran 33 itu 30 derajat, ukuran 34 60 derajat, ukuran 35 45 derajat, ukuran 36 30 derajat, ukuran 37 90 derajat, ukuran 38 60 derajat, dan ukuran 39 itu 45 derajat. Yaitu tadi materi penyajian data dari kelompok kami. Kemudian di sini ada soal pisah ya. Bisa dilihat untuk soal yang pertama ini ada diagram batang dari CD yang dirilis oleh band yang ada di daftar ya. Untuk yang soal nomor 1 ini, berapa banyak CD dari band The Metavolkis pada bulan April? Nah, band Metavolkis ini kan warna abu-abu muda. Bisa dilihat pada bulan April, abu-abu muda ini telah meriliskan CD sebanyak 500, sehingga jawabannya adalah yang B, 500. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu pada bulan apakah No One Darling menjual CD lebih banyak dari The King Kangaroos pertama kali? Bisa dilihat pada bulan April, No One Darling menjual CD lebih banyak dari The King Kangaroos pertama kali. Kemudian di sini ada contoh soal 2, yaitu di sini John telah diberikan data oleh gurunya dan dia disuruh mengidentifikasi grafik atau diagram batang yang cocok dengan data tersebut. Sehingga manakah yang harus dia pilih? Jawabannya yaitu yang A, bisa dilihat ya. Kemudian untuk soal yang ketiga di sini yaitu banyaknya pengunjung di website Find the Answer. Nah, yang ditanyakan itu berapa banyak pengunjung pada hari Rabu. Bisa dilihat pada hari Rabu banyaknya pengunjung adalah 8.000, sehingga jawabannya yaitu 8.000. Selanjutnya di sini ada miskonsepsi. Siswa mengalami kesalahan menyajikan data dalam diagram garis. Mereka beranggapan bahwa yang mereka buat itu sudah berbentuk garis, seperti contoh di bawah ini. Dari siswa A dan dari siswa B.